Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisri Rahayu dengan NIM 220222143. Adapun materi yang saya bawakan dalam video ini yaitu kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah landasan teori yang mengatur pengembangan prinsip-prinsip akuntansi yang relevan dan bermanfaat. Dalam konteks entitas publik, definisi akuntansi sektor publik mencakup proses pengukuran, pencatatan, dan pelaporan kegiatan keuangan entitas publik yang penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik di mana merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, serta bertanggungjawab organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah politik, partai politik, yayasan, lembaga swadaya, masyarakat, dan lembaga peribadatan. Tujuan dan peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu A. Tim penyusunan standar akuntansi keuangan sektor publik untuk melaksanakan tugasnya, termasuk tim penyusunan standar akuntansi pemerintahan. B. Penyusunan laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang diterima umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik. C. Auditor seperti BPK dan KAP untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. D. Para pemakai laporan keuangan sektor publik untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik. Kerangka konseptual ini bukan merupakan standar akuntansi keuangan sektor publik ketika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi keuangan sektor publik tersebut. Lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Sebagai siklus akuntansi sektor publik terangkai dari proses perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban. Dengan demikian, kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini meliputi yaitu perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan sektor publik, audit sektor publik, dan pertanggungjawaban publik. Konseptual ini membahas bagaimana perencanaan publik siklus disusun dan dilaksanakan. Perencanaan merupakan proses pertama dan sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya karena itu pembahasan mengenai bagaimana membuat sebuah perencanaan yang berkualitas menjadi sangat penting untuk dikaji. Pembahasan tentang proses perencanaan akan dilanjutkan dengan proses penganggaran. Asumsi akuntansi sektor publik. Di situ terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu kebutuhan masyarakat.
Adapun penjelasan, manusia merupakan makhluk hidup yang tidak bisa terpisah dari lingkungannya. Poin kedua yaitu alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya ini memenuhi perencanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hanya akan terpercayai jika ada sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya yang dialokasikan akan menjadi bahan baku bagi berjalannya perencanaan yang telah disusun. Ketiga, yaitu ketaatan hukum atau peraturan. Perencanaan dan pertanggungjawaban yang disusun demi memenuhi kebutuhan masyarakat hanya akan terjadi jika ada sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya ini memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan agar apa yang ada dalam perencanaan dan penganggaran dapat berjalan. Mekanisme pengelolaan yang dimaksud adalah perangkat aturan yang menjadi pedoman dan mengalarikan pengelolaan sumber daya pada tujuan serta sasarannya. Poin keempat yaitu dasar aktual, di mana dasar aktual ini adalah sebagai dasar hukum telah memandu proses pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pengalokasian sumber daya yang ada. Hal ini dilakukan secara bertahap dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sektor publik. Dasar aktual ini merupakan basis pelaporan keuangan sektor publik, di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya dan bukan pada saat kas atau serta kas diterima atau dibayar. Poin selanjutnya yaitu kelangsungan organisasi. Kelangsungan organisasi ini demi kelangsungan hidupnya. Organisasi menetapkan dasar-dasar hukum atau aturan organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Segala aturan yang ada di dalamnya mengatur hal-hal yang mendukung agar operasi organisasi berjalan dengan baik sehingga kinerja dan tujuan organisasi dapat terwujud. Pencapaian hasil inilah yang menjamin berjalannya organisasi dari waktu ke waktu. Poin selanjutnya yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses ini yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuan. Implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Karakteristik kualitatif merupakan panduan dari dua kata, yakni karakteristik yang berarti ciri-ciri khusus dan kualitatif yang berarti terkait dengan mutu. Dari panduan kata tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri khusus dan sebuah mutu. Karakteristik kualitatif yang terkait dengan informasi akuntansi merupakan ciri khas informasi akuntansi sektor publik yang dihasilkan dalam proses akuntansi dan berguna bagi pemakai. Karakteristik akuntansi sektor publik dapat digambarkan dalam sebuah hierarki. Manfaat bagi pengambilan keputusan disajikan sebagai kualitas informasi paling penting, relevan dan reliabilitas. Merupakan dua kualitas utama atau pokok beserta unsur-unsurnya, yaitu terdapat unsur kualitas yang relevan, misalnya tepat waktu, nilai prediktif, dan nilai umpan balik atau effectiveness. Kedua unsur kualitatif reliabilitas, misalnya teruji, netralitas, dan menggambarkan kejujuran.
Di sini terdapat beberapa poin, yaitu kualitas perencanaan publik. Kedua, kualitas penganggaran publik. Tiga, kualitas realisasi anggaran publik. Empat, kualitas pengadaan barang dan jasa publik. Lima, kualitas audit sektor publik. Dan enamnya itu kualitas pertanggungjawaban publik. Sampai di sini saja materi video saya tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.